4 kali hampir nikah, 7 kali gagal nikah, 16 kali nggak ingin nikah. Batalkan pertanyaan itu. Bung Irgi, kapan terakhir Anda menangis? Akan menangis, tapi belum terjadi. Jadi Anda nggak pernah menangis? Even ibu meninggal juga? Ibu saya meninggal tuh saya nggak menangis. Saya menangisnya itu nanti setelah beberapa hari setelah itu. Jadi tangisan itu kan reaksi fisiologis aja tuh, bukan reaksi batin tuh. Jadi kalau dia nggak bisa keluar ya udah, artinya kimianya belum terbentuk tuh. Setelah 3-4 hari mungkin baru terbentuk. Saya nggak pernah terpukul dengan hinaan. Karena saya terbiasa menghina. Sakit jiwa lah. Semua orang tuh sakit jiwa dasarnya. Jadi kalau ada orang yang waras itu exception. Makanan, sayur asam, musik. Saya lagi suka Sona Joe Barte, musisi dari Gambia. Saya minum wine, rutin. Film yang berkesan itu Name of the Rose, satu lagi Dancing with Wolves. Saya nggak merasa perubahan saya, yang berubah tuh orang yang kena kalimat-kalimat saya tuh. Dan perubahan mereka drastis, yaitu langsung memusuhi saya. Kesendirian itu membuat orang sadar akan dirinya tuh. Bercengkrama kita membuat orang lain sadar akan diri mereka. Saya dapat banyak kiriman dan selalu saya tolak karena saya nggak tahu siapa dan mungkin maksudnya baik, tapi demi keadilan sosial maka semuanya saya kembalikan. Bahkan ada yang mengirim sesuatu yang sangat privat, yang kalau saya terangkan di sini nanti orangnya tahu bahwa itu dia sudah dibalikkan. Dasarnya saya nggak suka terima hadiah. Dalam kedalaman tertentu. Pakaian saya latar belakang saya. Kalau ditemani perempuan, saya cintanya berlebih naik gunungnya. Waktu naiknya yang menentukan. Himalaya punya kenikmatan tertentu karena dia pegunungan yang lengkap. Rinjani punya kenikmatan tertentu karena dia gunung tunggal itu. Saya nggak punya ingatan melebihi 2 jam ke belakang itu. Jadi saya nggak punya kemampuan untuk mengingat sesuatu yang passé. Sesuatu yang udah lewat itu nggak perlu diingat. Dan ingatan kita justru menyiksa kita. Saya berupaya pahami bahwa luka itu karena jarak sosial media. Dan ada yang memang sengaja melukai supaya saya jadi obatnya tuh. Dan saya tahu trik-trik semacam itu.
Saya mendaki dan mengajar itu sama aja, pakai pikiran aja, karena itu yang gaib mungkin tidak berkenan menghampiri saya. Jadi sama sekali nggak pernah punya pengalaman dengan yang gaib. Perempuan yang lagi baca buku. Mestinya mereka yang tentukan, bukan saya yang tentukan. Empat kali hampir nikah, 7 kali gagal nikah, 16 kali nggak ingin nikah. Dalam filosofi patah hati itu juga bisa diterangkan secara rasional. Jadi patah hatinya juga bisa diberi alasan rasional. Batalkan pertanyaan itu. Bertrand Russell selalu di urutan pertama. History of Western Philosophy. Sembilan buku berikutnya adalah buku yang mengacu pada tulisan Bertrand Russell. Agama itu hak, boleh dipakai boleh enggak. Tuhan itu tidak diatur di dalam konstitusi. Ateis itu artinya tidak percaya adanya Tuhan. Jadi kadang kala orang nggak ngerti antara ateis dan antiteis. Kalau saya berbuat baik di dunia dalam upaya untuk minta pahala di surga, itu tidak otentik. Jadi seorang ateis pasti berbuat baik tanpa perlu masuk surga. Melajang karena alasan patah hati. Itu kaitan yang terlalu sinetronik gitu. Dan saya hampir nggak pernah nonton sinetron. Itu pertanyaan untuk jenazah saya, silahkan tanya nanti. Kalau ancaman banyak tapi saya nggak pernah anggap. Kalau ajakan walaupun sedikit pasti saya anggap itu serius. Itu persepsi yang absurd. Twitter saya tuh dirampok, bukan saya nggak main Twitter. Jadi mungkin mereka merampok supaya saya nggak punya seluruh waktu untuk berhubungan dengan orang lain dalam soal publik, termasuk Sri Mulyani. Ya lebih dari setuju. Lebih baik Jokowi. Iya kan pertanyaannya tadi, Trump atau Jokowi? Lebih baik Jokowi.
Lalu bertanya kenapa itu lebih baik. Jokowi itu lebih mudah untuk kita prediksi karena kesederhanaan idenya itu. Trump itu rumit karena penasihatnya juga rumit semua tuh. Jokowi penasihatnya sederhana semua, jadi lebih baik memprediksi Jokowi daripada memprediksi Trump. Ini pertanyaan semua orang ingin tahu. Bagi Anda, Bung Roger, Jokowi ini buat bangsa kita ini musibah atau berkah? Kalau ada kata yang lebih dalam dari musibah, saya pilih itu. Apa misalnya? Ya, saya nggak tahu bagaimana kita menggambarkan musibah. Musibah itu kan sesuatu yang nggak kita harapkan itu. Tapi pada kasus Pak Jokowi, dari awal saya tahu soal itu akan terjadi. Jadi bukan musibah lagi kan, karena udah kita prediksi. Musibah kan selalu terjadi karena kita tidak prediksi. Nah, rejim ini rejim yang dari awal saya prediksi, mungkin katanya lebih bagus disaster gitu, merusak gitu. Kalau musibah ya kita bisa doain supaya musibahnya hilang. Kalau disaster itu mestinya ada satu kalimat atau satu frasa untuk menggambarkan kata musibah itu lebih dari sekedar kecelakaan di dalam sejarah politik kita. Jadi saya anggap ada desain yang membuat kita terjebak di dalam disaster hari ini. Dan itu pasti bisa diterangkan nanti oleh para sejarawan atau ahli politik. Mungkin 2 minggu setelah Presiden lengser baru ada terbuka sedikit apa sebetulnya penyebab sehingga kita masuk dalam disaster itu. Anda yakin Presiden lengser? Tadi Anda ngomong Anda ketika Presiden lengser. Artinya Pak Jokowi tidak sampai 2024. Saya bahkan rencanakan itu. Sama kalau gitu. Saya pernah baca biografinya Sogi. Di situ ditulis dia tidak ingin mati di tempat tidur. Kalau bagi lo, Pak Bung Roger, Anda ingin mati untuk menyempurnakan perjalanan hidup Anda ini di mana? Sambil saya minum wine dulu, karena itu jawaban yang memerlukan energi tambahan. Ingin mati di mana? Kalau saya berupaya untuk menghalangi kematian, karena kematian itu di dalam wine selalu ada kebenaran. Orang Latin bilang in vino veritate. Mati di dalam wine mungkin lebih menyenangkan. Tetapi wine juga itu sering disebut minuman iblis. Karena itu ada juga frasa yang mengatakan selain tadi in vino veritate, di dalam wine ada kebenaran. Ipse venena bibas, kau minumlah racun itu. Jadi sekarang kita pilih mati karena minum racun yang disodorkan oleh iblis, atau mati karena kita ingin memperoleh kebenaran yang dihasilkan oleh sensasi wine. Jadi wine-nya sendiri adalah spirit untuk memperpanjang hidup. Nah karena itu mati di dalam wine artinya mati untuk memperpanjang spirit hidup itu. Jadi matinya terjadi, spiritnya bertambah. In vino veritate. Don Adam. In vino veritate. Sebaliknya, Rocky Gerung. ipse venena bibas. Kau minumlah racun itu. Saya memilih wine daripada racun. Bung Roger, Anda itu memang menyebalkan. Tetapi kawan-kawan, saya baru tahu Rocky itu memang manusia. Dan pasti akan terus menyebalkan manusia-manusia dulu.